Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan dan bertemu kembali di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat bertangkaikan salam marilah kita panjatkan, kita sampaikan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, ilmu pengetahuan dan zaman modernisasi yang kita rasakan hingga saat ini. Hadirin sekalian, izinkanlah saya menyampaikan pesan singkat yang insya Allah saya beri judul keutamaan dan hikmah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang spesial, yang mana di dalamnya terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, yang mana perintah tersebut termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dari firman tersebut kita dapat mencermat bahwa kita diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa, yang mana hukum wajib artinya apabila kita menjalankan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya itu akan berdosa. Kemudian kita apabila menjalankan ibadah puasa, insya Allah kita akan termasuk dan tergolong orang-orang yang bertakwa. Sehingga alangkah utamanya dan alangkah pentingnya ibadah puasa ini bagi kita di bulan suci Ramadan. Adapun beberapa keutamaan yang bisa kita rasakan apabila kita menjalankannya, terdapat beberapa hal. Dalam hal ini yang pertama, apabila kita menjalankan ibadah puasa, maka insya Allah seluruh dosa-dosa kita yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan Rasul, yang artinya apabila ada orang yang menjalankan puasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Apabila kita menjalankan ibadah puasa kita dengan baik dan benar, yang mana kita menjalankan ibadah puasa dengan menghindari hal-hal yang membatalkannya, mulai dari waktu terbit fajar hingga terbenamnya matahari ataupun waktu pul maghrib, kita insya Allah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hendaklah menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Adapun keutamaan yang kedua adalah kita insya Allah akan diberi syafaat oleh puasa itu sendiri, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada umat ataupun seorang hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Robku, sesungguhnya aku telah menghalanginya dari makan dan syahwatnya pada siang hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran pun berkata, wahai Robku, sesungguhnya aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Saudara-saudaraku, berdasarkan hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa puasa dan juga Al-Quran dapat memberikan kita syafaat. Itulah sebagaimana contoh keutamaan serta pentingnya berpuasa. Kita pada hari kiamat kelak tidak akan bisa untuk menebus kesalahan-kesalahan kita sehingga kita memasuki surga dengan amalan kita sendiri. Maka dari itu kita akan sangat memerlukan syafaat ataupun pertolongan
baik dari baginda Muhammad SAW ataupun dari Al-Quran dan juga puasa. Apabila kita ingin menginginkan puasa itu menolong kita, maka ada baiknya lah kita menjalankannya dengan sebenar-benarnya. Kemudian puasa juga memberikan keutamaan. Yang ketiga adalah dibuatkannya pintu khusus bagi kita ahlus shaum ataupun orang-orang yang berpuasa, pintu surga yang diberi nama Al-Rayyan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di surga terdapat sebuah pintu bernama Al-Rayyan, yang mana pintu tersebut dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Tidaklah pintu tersebut terbuka untuk orang-orang yang berpuasa, dan pintu tersebut akan tertutup apabila semua orang yang berpuasa telah memasukinya, dan pintu tersebut tidak akan dikhususkan untuk orang yang tidak menjalankan puasa. Hal tersebut dapat kita cermati bahwa dengan menjalankan ibadah puasa, sesungguhnya kita telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga yang khusus, yakni pintu surga Al-Rayyan. Apabila kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan dapat merasakan dan menggapai pintu surga tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibadah puasa juga diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan, karena dalam bulan tersebut kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah. Pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka serta jin, syaitan yang mengganggu kita dibelenggu sehingga kita dapat fokus untuk menjalankan ibadah kepadanya. Maka dari itu kita diwajibkan dan disunahkan untuk menjalankan ibadah sholat tarawih, kemudian memperbanyak sholat tahajud, karena pada malam-malam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang telah kita ketahui, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Amalan-amalan yang kita kerjakan pada malam tersebut dilipat gandakan seperti kita mengerjakan suatu amalan pada masa 1000 bulan. Betapa mulianya dan betapa pentingnya bulan suci Ramadan yang terdapat banyak sekali rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kita sebagai umatnya yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini, hendaklah menggunakan waktu kita, menyempatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah dengan lebih giat lagi, agar keutamaan-keutamaan tersebut dapat kita rasakan dan dapat kita dapatkan di yaumil qiyamah nanti. Kemudian saudara-saudaraku, pada malam Lailatul Qadar dan pada bulan puasa Ramadan kita dapat diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak sekali yang kita dapat lakukan pada bulan suci Ramadan. Semoga dalam kesempatan tahun ini kita dapat menggapainya dan dapat merasakan keutamaan-keutamaan tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah saya sampaikan, hendaklah kita memaksimalkan waktu-waktu kita. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.